Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Rizka Masyita Henry dengan NIM 23111256. Saya dari Prodi PGSD dengan mata kuliah Keterampilan Berbahasa Indonesia. Nah, jadi kali ini saya akan membahas mengenai pembelajaran Minimak. Nah, jadi teman-teman tahu nggak apa pengertian dari Minimak? Apa ya? Nah, jadi pengertian menyimak itu adalah proses mendengarkan secara aktif dan memahami pesan yang disampaikan oleh pembicara. Nah, selanjutnya tujuan menyimak. Teman-teman, tahu nggak tujuan menyimak itu apa? Nah, jadi tujuan menyimak itu adalah memahami informasi yang telah disampaikan melalui lisan dengan baik. Ada juga nih tahap-tahap menyimak. Yang pertama, memahami informasi. Menyimak membantu kita memahami pesan, instruksi, atau informasi yang disampaikan oleh pembicara. Dan yang kedua, mengambil inti atau pokok masalah. Menyimak memungkinkan kita menemukan intisari dari pembicara atau presentasi. Dan yang ketiga, mengembangkan keterampilan komunikasi. Dengan menyimak, kita bisa meningkatkan kemampuan berkomunikasi secara lebih efektif. Yang keempat, meningkatkan pemahaman bahasa. Menyimak juga membantu dalam pembelajaran bahasa, khususnya dalam memahami kosakata, intonasi, dan penggunaan kalimat. Yang kelima, menyusun respon yang tepat. Nah, dengan menyimak secara cermat, kita dapat memberikan tanggapan yang relevan dan tepat terhadap pembicara. Teman-teman, kita kan sudah membahas mengenai pengertian menyimak, tujuan menyimak, dan tahap-tahap menyimak. Nah, selanjutnya ada juga nih langkah-langkah menyimak. Yang pertama itu mendengar. Tahap awal di mana mendengar menangkap bunyi atau suara yang disampaikan oleh pembicara. Dan yang kedua, memahami. Setelah bunyi ditangkap, pendengar mencoba memahami arti dari kata-kata atau pesan yang telah disampaikan oleh pembicara. Dan yang ketiga, yaitu mengingat. Nah, jadi setelah kita memahami dan mendengarkan, selanjutnya kita itu menyimpan informasi yang dianggap penting dalam memori untuk diingat kembali. Nah, yang keempat yaitu menilai. Nah, setelah kita mendengarkan, memahami, dan mengingat, kita harus juga menilai. Nah, jadi pendengar harus mengevaluasi atau menilai informasi yang diterima. Proses ini melibatkan analisis kritis terhadap pesan untuk memutuskan apakah informasi tersebut logis, relevan, akurat, atau berguna. Nah, yang selanjutnya itu yang kelima, merespon. Nah, jadi setelah memahami dan mengevaluasi, pendengar merespon informasi yang telah didengarkan. Respon bisa berupa verbal atau non-verbal. Nah, jadi itu langkah-langkah dalam menyimak. Selanjutnya itu apa ya? Faktor-faktor dalam menyimak. Ada juga nih beberapa faktor-faktor dalam menyimak. Yang pertama itu kondisi fisik. Nah, jadi kondisi fisik ini ada juga dari kita yang kayak mempunyai permasalahan dari fisik seperti sakit atau ada gangguan pendengaran. Nah, jadi dapat mengurangi kemampuan seorang untuk menyimak dengan baik. Jika pendengar merasa tidak nyaman secara fisik, konsentrasinya akan terganggu. Yang kedua, kebisingan lingkungan. Nah, suara bising atau gangguan lain di lingkungan sekitar seperti keramaian atau alat elektronik dapat mengalihkan perhatian dan membuat sulit untuk menyimak dengan fokus. Yang ketiga itu kurangnya minat atau motivasi. Nah, jika pendengar tidak tertarik pada topik yang dibahas, mereka cenderung tidak fokus dan tidak memperhatikan apa yang pembicara sampaikan. Nah, yang keempat, gangguan psikologis. Nah, jadi nih ada juga nih pikiran yang sibuk. Kecemasan atau stres bisa membuat pendengar sulit berkonsentrasi nih pada informasi yang disampaikan. Jadi kondisi emosional seperti marah atau kecewa juga bisa menghalangi kemampuan menyimak dengan baik. Nah, selanjutnya
ada juga nih ciri-ciri dalam menyimak. Yang pertama itu fokus pada pembicara. Penyimak yang baik memberikan perhatian penuh kepada pembicara, menjaga kontak mata dan tidak terganggu oleh hal-hal sekitarnya. Yang kedua, sabar dan tidak menyela mereka, mendengarkan seluruh pesan yang disampaikan tanpa menyela atau memotong pembicara. Nah, yang ketiga itu memberikan tanggapan yang relevan. Nah, penyimak yang baik memberikan tanggapan yang sesuai dengan informasi yang disampaikan, menunjukkan bahwa mereka benar-benar memahami apa yang dikatakan oleh pembicara. Dan yang keempat itu mampu menyaring informasi. Penyimak yang baik dapat membedakan antara informasi penting dan yang tidak relevan. Nah, yang selanjutnya itu empatik. Nah, penyimak yang baik memahami perasaan dan emosi pembicara serta mencoba melihat situasi dari sudut pandangan pembicara. Nah, jadi gitu. Itulah ciri-ciri dari menyimak. Nah, jadi sebelumnya itu saya akan juga ada membahas mengenai beberapa faktor. Nah, jadi pembahasan sebelumnya itu mengenai faktor-faktor menghambatnya keberhasilan dalam menyimak. Nah, sekarang saya ada juga membahas mengenai beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dalam menyimak. Yang pertama, minat dan motivasi. Penyimak yang memiliki minat atau motivasi yang tinggi terhadap topik yang dibahas cenderung lebih fokus dan berusaha memahami informasi dengan lebih baik. Yang kedua itu fokus dan konsentrasi. Keberhasilan menyimak sangat tergantung kepada kemampuan pendengar untuk tetap fokus dan berkonsentrasi pada pembicara. Yang ketiga itu kondisi fisik dan mental. Kondisi fisik yang baik, tidak lelah atau sakit, dan kesehatan mental, tidak stres atau cemas gitu. Nah, dapat mendukung kemampuan untuk menyimak dengan efektif. Ketika pendengar merasa segar dan dalam keadaan tenang, mereka lebih mampu menyerap informasi. Yang keempat itu kemampuan bahasa. Nah, kemampuan pendengar dalam memahami bahasa yang digunakan oleh pembicara termasuk kosakata, dialek atau istilah teknis sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dalam menyimak. Yang kelima yaitu pengalaman dan pengetahuan terdahulu. Pengalaman dan pengetahuan sebelumnya tentang topik yang sedang dibahas membantu penyimak dalam memahami dan mengaitkan informasi baru dengan apa yang sudah mereka ketahui. Nah, itulah beberapa faktor yang memengaruhi keberhasilan dalam menyimak. Nah, selanjutnya ada juga nih teman-teman cara yang efektif untuk meningkatkan kemampuan dalam menyimak. Nah, yang pertama itu fokus pada pembicara. Nah, teman-teman, jadi di sini kita dapat melatih diri untuk sepenuhnya fokus pada pembicara. Nah, jadi hindari gangguan seperti ponsel, komputer, atau aktivitas yang lain yang bisa mengalihkan perhatian teman-teman nih. Nah, kita juga menjaga kontak mata dengan pembicara. Nah, di sini kita dapat membantu meningkatkan kefokusan kita gitu. Nah, yang kedua itu melatih kesabaran. Nah, melatih kesabaran ini sangat penting ya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman dapat menghindari kecenderungan untuk menyela pembicara. Nah, jadi biarkan pembicara menyelesaikan ucapannya sebelum merespon. Ini menunjukkan kepenghargaan terhadap pembicara dan memungkinkan kamu untuk benar-benar mendengarkan tanpa terburu-buru memberikan tanggapan. Yang ketiga itu aktif bertanya untuk klarifikasi. Nah, jika ada bagian yang kurang jelas, tanyakan
teman-teman bisa menanyakan dengan sopan untuk klarifikasi. Ini menunjukkan bahwa kamu menyimak dengan seksama dan tertarik memahami informasi yang telah disampaikan oleh pembicara. Yang keempat, catat poin yang penting. Nah, teman-teman di sini dapat mencatat nih poin-poin apa saja yang penting yang telah disampaikan oleh pembicara, terutama dalam situasi formal seperti kuliah, rapat atau diskusi gitu. Nah, ini bisa membantu kita mengingat informasi utama dan tetap fokus pada topik pembicara. Yang kelima itu, cobalah mendengar dengan empati. Nah, teman-teman, usahakan untuk memahami perspektif, emosi, dan maksud pembicara. Mendengarkan dan empati memungkinkan kamu untuk lebih memahami pesan yang telah disampaikan secara mendalam dan dapat meningkatkan hubungan komunikasi. Yang keenam nih, perhatian isyarat nonverbal. Nah, perhatikan ekspresi wajah, gerakan tangan, dan intonasi suara pembicara. Nah, gitu. Nah, isyarat nonverbal ini bisa memberi petunjuk tambah mengenai maksud atau emosi pembicara sehingga meningkatkan pemahaman. Nah, mungkin itulah video dari saya mengenai pembahasan dalam menyimak. Nah, kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan ya teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you.